mulai dari perguruan tinggi sampai sekolah dasar, semuanya mengacu pada satu orang ini, orang Perancis ini, Georges Codes namanya, tulisannya gitu, bacanya Georges Codes, sejarawan asal Perancis yang bertugas di Thailand pada waktu itu untuk mengotak-atik sejarah yang ada di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi arsip kita ini sangat lemah. Kelemahan orang-orang Nusantara itu terletak pada kearsipan. Contoh, di Museum Leiden Belanda itu menyimpan artefak kuno, manuskrip kuno Nusantara itu 26.000 manuskrip kuno. Indonesia hanya 10.000. Ayo, menang siapa? Ayo. Yang merampas kekayaan Nusantara berikut sejarahnya itu mereka, orang-orang Belanda. Kalau kita mau mencari siapa jati diri kita sebenarnya, harus berguru ke Belanda sana, ke Leiden sana. Contoh, Provinsi Jawa Timur ini lahir tahun berapa? Sekarang ditetapkan Jawa Timur itu hari ulang tahun yang ke-77, hampir sama seperti ulang tahun Republik Indonesia berdiri 17 Agustus. Jadi sebelum ditetapkan ya menjadi hari berdirinya Provinsi Jawa Timur itu, anggota Dewan Jawa Timur itu berkunjung ke Leiden sana, mengguru ke orang-orang Belanda, penjajah kita dulu itu. Diambillah ya manuskrip kuno. Ada yang mau dibuka untuk kita, ada yang tidak mau dibuka untuk kita, karena takut nanti kalau benar-benar dibuka secara luas, nah kita orang Indonesia ini akan maju jadi orang-orang hebat di seluruh bumi ini. Hanya satu aja yang dipakai oleh orang Belanda, bisa memakmurkan rakyat di negaranya, ya, sehingga Belanda menduduki 5 besar negara paling bahagia penduduknya setelah Finlandia, Denmark, Swiss, Islandia, Belanda. Dengan menggunakan kitab negara kertagama, diterapkan dengan baik di sana. Di sana jadi negara yang makmur kaya raya. Sedangkan kita yang ada di Indonesia hanya ditinggalkan sepahnya. Apa sepahnya? Divide it emperor. Divide it emperor. Apa? Mengadu domba. Dan sampai sekarang sampai sekarang negara kita ini, penduduk Indonesia suka diadu seperti domba, dibenturkan satu dengan yang lain. Sesama anak bangsa, walaupun sudah jelas ya semboyan kita adalah apa? Bhinneka Tunggal Ika, kan sudah jelas, tetap masih mengakar perilaku kita itu senang diadu domba. Seharusnya setiap individu anak bangsa ini menyadari, ya kita ini berbeda-beda memang, berbeda suku, berbeda agama, berbeda keyakinan. Yang penting kan rukun, itu kan sudah jelas Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi prakteknya tidak. Kita ini terus gontok-gontokan sampai sekarang. Kapan bangunnya? Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, kapan bisa terlaksana? Oleh sebab itu, jelaslah sudah bahwa kiblat seluruh bangsa manusia di bumi ini sampai saat ini kiblatnya adalah ke barat. Kehidupan di barat yang negatif diadopsi oleh orang-orang timur. Bukan sebaliknya. Kalau masalah peradaban positif, monggo, nggak ada larangan, namanya sudah sunatullah. Tapi kalau itu peradaban negatif, ya janganlah ya. Kita ini budaya timur.
Orang-orang barat itu sudah mencanangkan 1 Maret 2022 itu sebagai hari anti Islamofobia. Malah kita orang-orang Indonesia ini mulai berdiri mengkampanyekan Islamofobia, fobia dengan Islam, menuduh orang Islam yang sedikit semangat itu dengan radikul, khilafah HTI. Mari kita jaga kebersamaan, ya kan? Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan saling menuduh lah, jangan saling menuduh, nggak ada habisnya. Wah, kamu radikal, kamu HTI, kamu khilafah, kamu teroris. Sampai kapan itu? Ini adalah hasil karya orang-orang barat yang ditinggalkan untuk kita lakukan, yaitu apa? Saling gontok-gontokan, saling eker-ekeran, saling geger-gegeran sampai saat ini. Dan kita ini tidak sadar, tidak mau menyadarinya, tidak terasa. Ustadz, kok matahari terbit dari barat itu tidak terjadi, hanya sekedar kiasan? Ya, itu tadi, la tabdila li khalqillah. Surat Ar-Rum ayat 30. Kalau satu ayatnya itu lengkapnya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. La tabdila li khalqillah. Jadi ciptaan Allah itu selamanya akan seperti ini. Matahari terbit dari timur, ya dari timur. Terbenam ke arah barat, ya ke arah barat. Jangan dirubah-rubah. Lah, perubahan matahari terbit dari barat itu adalah sebuah kiasan, sebuah perumpamaan akan peradaban yang dikuasai oleh orang-orang barat dan menyeluruh ke bumi bagian tengah dan bumi bagian timur sampai ke negeri kita Indonesia Raya ini. Abad-abad ini ya sudah terjadi matahari terbit dari arah timur, berarti kiamat sudah dan sedang berlangsung, masih terjadi, dan juga berarti surga dan neraka juga sudah tersedia. Tergantung kitanya, maukah menerima konsep ini atau tidak, atau menunggu, wah nanti matahari terbit dari barat dan pintu taubat ditutup. Pintu taubat ditutup itu artinya adalah taubat secara komunitas, ya itu yang ditolak oleh Allah. Karena apa? Manusia saat ini hidup dengan amaliyahnya masing-masing. Orang-orang Israel dulu itu berkeyakinan bahwa Israel adalah umat pilihan Allah dan tidak akan pernah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka kecuali hanya sebentar saja. Jadi ini tidak berlaku, ya, tidak berlaku. Jadi penebusan dosa, ya, baik dalam sistem gereja atau dalam sistem kalau di LDI itu juga ada penebusan dosa, itu ada. Ini tidak berlaku. Sekarang ini manusia hidup individual, tidak bisa mengandalkan secara komunitas, tidak bisa. Ini namanya pintu taubat sudah ditutup secara komunitas, masih tetap terbuka bagi orang-orang yang mau bertobat secara individual. Nah, ini yang namanya matahari terbit dari barat dan pintu taubat sudah ditutup. Jadi semua tergantung amal perbuatannya masing-masing. Ganti presiden berapapun kali, ya, kalau kita tidak mau berusaha, bekerja, ya nasib kita nggak akan berubah. Jangan mengandalkan, wah presiden nanti gemari pahala jinawi, ya belum tentu. Sekarang matahari sudah terbit dari arah barat, ya, menguasai peradaban kita umat manusia di bumi ini, bahkan sampai di negeri kita Indonesia. Maka sadarlah kita bahwa sesungguhnya kita ini sudah menjadi anak akhir zaman. Anak zaman akhir. Tetap zaman itu namanya akhir terus.
wal yaumil akhir, itu yaum hari akhir akhirat ya, yang akan datang ya, yang akan datang terus berlangsung sampai waktu yang akan datang secara terus menerus, khalidina fiha abada madamatis samawat wal ard, selagi masih ada langit-langit 7 itu dan selagi masih ada bumi 7, maka drama kehidupan manusia masih akan tetap berlangsung sampai wallahu a'lam bishawab, seperti pada waktu negeri Nusantara yang ditenggelamkan oleh Allah pada 11.600 tahun yang lalu. Dulunya juga Indonesia ini, ya Nusantara kita ini benar-benar baldatun thayyibatun warabun ghafur ya. Karena negeri kita inilah yang Allah katakan sebagai negeri Sabak ya. Negeri Sobo ya, negeri yang benar-benar makmur. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada yang benar itu berasal dari Allah, tapi bila ada yang salah berarti dari saya sendiri, dan itulah kebodohan saya, keterbatasan saya. Anggaplah ini sebagai tambahan perbandingan dan wawasan untuk kita semua, belajar bersama. Tidak ada kata finish dalam belajar, minal mahdi ilal lahdi. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.